hadirat yang kami muliakan, untuk menghormat kerawuhan beliau, Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Marilah kita bersama-sama mengadakan tasyaffu'an dan istighosah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Suhaid zaman radhiyallahu anhu, dengan adab lahir batin yang setepat-tepatnya. Hadirin dimohon berdiri. Al-Fatihah. Ya Syafi'an Haqis Salam Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya
الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام عليك والآل يا خير الأنام رب كريم وأنت ذو خلق عظيم فاشفع لنا عند الكريم يا أيها الغوث السلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد الشفيع الأمم والأهل واجعل الأنام مسرئين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قريب وألف بيننا يا ربنا أما بعد Hadratul Mukarram Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirah wa radiyallahu anhu Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirah wa radiyallahu anhu Yang kami hormati para bapak ibu pramu perjuangan Wahidiyah, yang kami hormati segenap khadimul Wahidiyah, baik pusat hingga daerah, tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa hingga imam-imam jamaah, tidak ketinggalan perwakilan luar negeri yang hadir khususnya dan di mana saja berada yang kami hormati. Yang kami hormati para pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri, yang hadir khususnya Ibu Vinanda dan Gus Kawim sebagai wali kota dan wakil wali kota Kediri yang tadi hadir telah menemui saya sebelum acara berlangsung, yang kami hormati. Para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, di mana saja yang berada, yang ikut serta mensukseskan acara pada malam hari ini. Hadirin hadirat peserta mujahadah kubro serta pengamal Wahidiyah di mana saja berada yang berbahagia, panitia pelaksana khususnya protokol yang kami taati. Alhamdulillah, puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari senantiasa kita panjatkan
Karena atas limpahan taufik dan hidayahnya, nikmat-nikmat dan karunia-Nya, kita pada malam hari ini diberi kesempatan untuk bisa mengikuti pelaksanaan mujahadah kubro gelombang pertama dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kendala apapun. Sholawat serta salam yang seindah-indahnya semoga senantiasa terlimpah ruah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirih, khususan khasah beliau ghuthi hada zaman radhiyallahu dengan harapan semoga beliau-beliau tersebut, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuthi hada zaman radhiyallahu anhu, benar-benar memberikan syafaat tarbiyah, nazrah barokah kepada kita bersama. Wabil khusus jangkungan doa restu dari beliau Mbah Yai Majid dan Kanjeng Romi Latif, sehingga acara mujahadah kubro gelombang pertama ini khususnya benar-benar diridhoi oleh Allah hingga membuahkan manfaat barokah yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat peserta mujahadah kubro, khususnya para khadimul wahidiyah, baik khadimul wahidiyah tingkat pusat, para pramu, para personil di masing-masing departemen yang ada di pusat, juga para khadimul wahidiyah, personil PW daerah, mulai dari ketua PW, wakil, ketua departemen-departemen, baik tingkat provinsi hingga ke pelosok-pelosok daerah. Alhamdulillah para hadirin hadirat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan mujahadah kubro. Ada di antara kita yang menyadari, ada yang mungkin kurang menyadari bahwasanya kubro atau mujahadah kubro kali ini adalah tahun kelima para hadirin hadirat. Kita tidak ditunggui secara langsung oleh beliau Kanjeng Romo Yai Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu. Nun sewu, mohon maaf saya sedikit bercerita betapa saya merasakan ketakutan yang luar biasa para hadirin hadirat. Betapa saya merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa para hadirin hadirat ketika beliau Kanjeng Romi Latif wafat, yang kemudian yang saya tidak pernah didhawuhi secara langsung oleh beliau, tetapi beliau ternyata banyak dawuh kepada para pengamal wahidiyah, para personil perjuangan wahidiyah, termasuk kepada keluarga, khususnya ibunda kami para hadirin, bahwasanya sepeninggal beliau ini saya yang dipasrai untuk menemani panjenengan semua berjuang dalam perjuangan wahidiyah para hadirin. Sungguh ketakutan yang luar biasa yang saya rasakan. Bahkan mohon maaf, nuwun sewu,
rasa sedih, rasa kehilangan seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya seakan-akan tidak terasa, karena saya membayangkan bagaimana saya bisa menemani panjenengan semua berjuang dalam perjuangan Wahidiyah, meneruskan perjuangan ini para hadirin. Namun dengan doa restu beliau dan keyakinan saya kepada beliau, maka bismillah, hari demi hari, setiap malam, hari pertama, hari kedua, saya tidak bisa apa-apa, tidak enak makan, tidak enak minum, tidak enak tidur dan lain sebagainya. Berhatam. Yang saya bisa hanya gandol, pasrah kepada beliau, saya sambat kepada beliau, hingga muncul ungkapan yang sering saya sampaikan kepada beberapa pengamal. Dalam kondisi-kondisi, hampir dalam setiap kondisi, saya selalu sambat kepada Kanjeng Romai Latif. Duh Kanjeng Romai Latif, saya ini yang nugasi panjenengan. Maka karena ini adalah tugas dari panjenengan, saya nyuwun sangu dari panjenengan. Doakan saya kepada Allah sehingga saya diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengemban amanah perjuangan ini. Itu terus yang saya sambat-sambatkan kepada Kanjeng Romai Latif. Hingga hari berganti, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, yang kebetulan pada waktu itu situasi dalam situasi corona, sehingga semua serba terbatas sebenarnya. Acara-acara di daerah ini belum bisa dilaksanakan, acara-acara hanya bisa dilaksanakan secara online, jarak jauh atau streaming, termasuk Mujadah Kubro. Mujadah Kubro belum bisa diadakan secara terbuka, sehingga peserta Mujadah Kubro pada waktu itu cukup terbatas. Maka secara lahiriah ini merupakan satu kondisi tertentu. Saya berterima kasih kepada Kanjeng Romai Latif, seakan-akan beliau memahami ketidakberdayaan saya, sehingga saya diberi waktu secara lahiriah untuk adaptasi para hadirin. Sehingga pelan-pelan saya mulai belajar berani. Pelan-pelan saya mulai belajar berani. Yang pada waktu Kanjeng Romai Latif saya jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah bertugas untuk bicara secara publik, untuk mengisi acara atau kuliah Wahidiyah sangat jarang sekali. Maka dengan keterbatasan saya terus sambat-sambat kepada beliau Kanjeng Romai Latif. Termasuk ketika memikirkan perjuangan Wahidiyah secara makro, secara luas, bagaimana perjuangan Wahidiyah yang dirintis oleh Mbah Yai Majid, yang diamalkan dari 1-2 orang bertambah menjadi belasan, menjadi puluhan, menjadi ratusan ribuan, hingga puluhan ribu, hingga jutaan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana menemani para pengamal Wahidiyah itu tadi. Maka saya memasrahkan para hadirin hadirat. Muncul ungkapan dari diri saya yang saya sampaikan. Pengamal Wahidiyah ini seperti udara. Pengamal Wahidiyah seperti udara, artinya mereka tidak bisa kita ikat. Mereka tidak bisa kita genggam. Mereka tidak bisa kita rangkul, dalam artian pengamal Wahidiyah
ini akan digiring atau dijauhkan dalam perjuangan wahidiyah, itu semua kembali kepada ridhonya Allah para hadirin. Semua atas kehendak Allah para hadirin. Maka saya pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, jika memang para pengamal wahidiyah yang selama ini mengamalkan wahidiyah masih jenengan kersak nih, masih jenengan inginkan, panjenengan ridho nih untuk berjuang bersama-sama dengan saya, maka saya yakin pengamal wahidiyah tidak akan lepas, tidak akan pergi dari Kedung Luar. Tetapi jika engkau ya Allah menghendaki pengamal wahidiyah sejak zaman Mbah Yai Majid, sejak zaman Kanjeng Romi Latif, kemudian sekarang menjadi tugas saya, kemudian panjenengan menghendaki pengamal wahidiyah jenengan jauhkan dari Kedung Luar, jenengan jauhkan dari saya ya Allah, maka saya tidak bisa apa-apa ya Allah. Saya tidak bisa menggandoli mereka ya Allah. Maka karena pengamal wahidiyah ini adalah urusan panjenengan ya Allah, saya pasrahkan pasrah bongkoan kepada panjenengan ya Allah. Ini para hadirin hadirat, kalau boleh saya ungkapkan apa yang saya rasakan pada waktu itu para hadirin. Sungguh ketakutan dan kekhawatiran yang tidak terbayangkan para hadirin. Namun alhamdulillah dengan doa restu Kanjeng Romi Latif dan Mbah Yai Majid, dengan doa-doa mujadah yang beliau bimbingkan kepada kita bersama, kepada saya pribadi, saya berusaha untuk berdoa, berjuang pelan-pelan, belajar pelan-pelan, dan alhamdulillah sungguh luar biasa 5 tahun ini perjuangan wahidiyah ini diberi peningkatan yang luar biasa ternyata para hadirin. Ini terbukti para hadirin hadirat. Ini terbukti dari tahun ke tahun. Laporan-laporan yang disampaikan kepada saya banyak sekali. Perkembangan pertumbuhan pengamal wahidiyah di berbagai daerah para hadirin. Yang membuat saya malu, yang membuat saya bingung para hadirin. Mengapa saya bingung? Karena saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak berjuang apa-apa, tapi pengamal terus berdatangan, pembukaan 40 harian bergantian dari satu tempat ke tempat yang lain para hadirin. Banyak sekali para hadirin. Maka saya mengungkapkan dengan istilah ya seperti pohon jati. Pohon jati itu yang nandur, yang menanam itu biasanya ya orang-orang terdahulu, kakek nenek kita berarti. Orang nandur jati itu yang nandur tidak sempat untuk manen, biasanya begitu berarti. Orang nandur jati, apalagi jati Jawa, jati alam, jati hutan, itu yang nandur tidak sempat manen. Yang manen adalah anak bahkan cucu dari yang nandur itu dari para hadirin. Maka saya yakin para hadirin hadirat, bermunculnya pengamal wahidiyah belakang ini semua adalah tanduran-tandurannya Mbah Yai Majid dan Kanjeng Romi Latif para hadirin. Yang mungkin panjenengan di antara panjenengan yang hadir di sini tidak menangi beliau, tidak pernah berjumpa dengan beliau, tetapi beliau mengenal panjenengan para hadirin hadirat. Beliau mengenal panjenengan karena jenengan yang nandur jenengan di Kedung Luar adalah beliau para hadirin, bukan saya para hadirin. Di antara perkembangan pengamal atau perjuangan wahidiyah di daerah yang luar biasa di antaranya adalah perkembangan pengamal wahidiyah dari daerah NTB para hadirin.
dari Provinsi NTB, baik di Pulau Lombok ataupun Sumbawa. Ini banyak perkembangan pengamal wahidiyah, dan alhamdulillah dari kubro ke kubro ini terus bertambah pengamal wahidiyah yang hadir di mujadah kubro, terus bertambah, dan sebagian besar dari mereka tidak pernah berjumpa, tidak menangi Kanjeng Rama Latif, apalagi Mbah Yai Majid, para hadirin hadirat. Tetapi sekali lagi mereka adalah tanduran-tandurannya Mbah Yai dan Kanjeng Rama Latif. Maka alhamdulillah beberapa bulan yang lalu ini telah dilaksanakan mujahadah nisfu sanah di Provinsi NTB, di Kota Mataram, tepatnya di Kelurahan Babakan, yang kebetulan di antara daerah-daerah di sana ini yang paling banyak perkembangan pengamal wahidiyah. Pertama, saya hanya mendapat laporan dari jarak jauh. Ya alhamdulillah, ya bersyukur banyak perkembangan pengamal. Tetapi kemudian ketika saya hadir di sana, berada di sana, dan langsung menyaksikan, bahkan saya berkesempatan untuk bersilaturahmi atau jalan-jalan di jalan sebuah kampung. Ini semua kanan kiri banyak pengamal wahidiyah. Satu kampung kabarnya ini danabok, ini ada 400 danabok, perhatian itu. Satu jalan, perkembangannya luar biasa. Belum lagi di daerah yang lain, di Lombok Tengah, di Lombok Timur, perkembangan terus bermunculan. Semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya agak lama di sana, sehingga saya bisa lebih kenal, lebih memahami para pengamal wahidiyah yang ada di sana. Karena setelah acara mujahadah nisfu sanah pada waktu itu, berangkatnya saya naik pesawat terbang, pulangnya saya monitoring naik sepeda motor, mulai dari Lombok menyeberang ke Bali. Yang kebetulan di Bali ini saya mengawali pembangunan gedung pendidikan dan kantor PW Perjuangan Wahidiyah yang ada di Bali, perhatian. Yang mana sebagai berita informasi perjuangan saat ini, Perjuangan Wahidiyah di Bali ini sedang melakukan pembangunan gedung yang cukup bagus, yang cukup layak untuk pendidikan, insya Allah nanti untuk SD dan kantor PW provinsi. Dan pengamal-pengamal di sana semangat di dalam membangun. Bil khusus ada satu pengamal asalnya dari Malang, semangat luar biasa, bukan hanya dengan tenaga dan pikiran dan waktu, tetapi dengan hartanya. Dia berjuang dengan jumlah yang luar biasa, tidak sedikit, para hadirin. Dari Bali kemudian saya menyeberang ke Banyuwangi, menginap satu malam, kemudian lanjut ke Jember. Di sana di Gumuk Mas, alhamdulillah Pondok Kedunglo yang ada di Gumuk Mas ini juga baru memperluas pembelian dengan pembelian tanah, sehingga insya Allah Pondok Kedunglo khususnya yang ada di Gumuk Mas dan di Ambulu nanti perlahan-lahan diberi peningkatan kemajuan barang. Dari Jember kemudian saya ke Lumajang lewat jalur selatan, yang kebetulan saya disambut oleh Bapak Wakil Bupati Lumajang. Di sana membicarakan perjuangan. Dan kemudian lanjut di Malang, di Kecamatan Wonosari, yang alhamdulillah pengamal wahidiyah di Malang khususnya di Wonosari ini semangatnya luar biasa, karena kebetulan beliau Kanjeng Rama Latif terakhir miyos acara mujahadah rubu'us sanah di Malang ini insya Allah ada di Wonosari ini tadi. Sehingga dalam perjalanan saya dari Lombok tadi hingga pulang ke Kedunglo,
Beberapa hari di perjalanan ini saya bisa melihat secara langsung bagaimana semangat dan himmah para pengamal wahidiyah di masing-masing daerah. Dan himmah ini semua ini bisa muncul murub ini karena sing ngurupi adalah beliau Kanjeng Romawi Latif. Himmah-himmah ini muncul karena yang menanam di dalam hatinya ini adalah beliau Mbah Yai Majid Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu. Ada lagi perkembangan pengamal wahidiyah yang luar biasa. Ini di Kabupaten Blitar, ya, tepatnya di Kecamatan Doko. Kecamatan Doko ini ya, masuk pegunungan Wlingi, naik terus ke atas. Ini banyak pengamal baru para hadirin, banyak pengamal baru. Kebanyakan dari mereka juga tidak menangi Kanjeng Romawi Latif. Hanya beberapa di antara pengamal Ndoko saat ini yang mengenal wahidiyah pada waktu Kanjeng Romawi Latif. Kebanyakan setelah Kanjeng Romawi Latif wafat. Di antaranya adalah ketua PW-nya ini termasuk ketua PW Kecamatan Ndoko ini ya, yang termasuk pengamal lama. Pengamal lama pun baru tahun 2017. Sementara wakil ketua kecamatan, PW kecamatan ini juga belum pernah, bahkan kubro aja belum pernah tahu para hadirin. Belum genap 6 bulan perjuangan perkembangan pengamal wahidiyah di sana, tetapi luar biasa. Dan sekali lagi ini adalah jati-jati yang ditanam Mbah Yai Majid. Ini adalah jati-jati yang ditanam Kanjeng Romawi Latif. Ini semua adalah para pengamal sejati yang di dalamnya mencorong nur-nur ilahiyah sehingga hatinya terbuka untuk meninggalkan kemudorotan, kemaksiatan, untuk sadar kembali fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin hadirat, sedikit saya menceritakan ini agar kita, khususnya para khadimul wahidiyah di daerah, untuk tidak takut untuk berjuang di daerahnya masing-masing. Selama kita betul-betul gandol DP-DP, maka insya Allah perjuangan wahidiyah ini akan diberi kemudahan-kemudahan, bahkan peningkatan-peningkatan. Sering saya sampaikan ketika ada personil PW baru di daerah-daerah tertentu yang menemui saya, satu rombongan begitu, saya sampaikan di antaranya adalah mari ketika kita berjuang kita tata niat dan adab kita dalam berjuang dalam perjuangan wahidiyah. Kita niat lillah billah lirrasul birasul serta lil ghos bil ghos. Jangan di perjuangan, di kepewean, jangan hanya untuk balapan mencari panggung saja, tetapi kita berjuang dalam perjuangan wahidiyah ini semata-mata untuk nderek makmum di belakang Mbah Yai Majid, untuk berjuang bersama-sama Kanjeng Romawi Latif. Di samping itu kita jaga adab kita, para hadirin. Kita jaga adab kita, jangan sampai kita su'ul adab. Jangan sampai kita su'ul adab, merasa seakan-akan kita memiliki kemampuan dan kekuatan untuk berjuang, sehingga kita merasa ya perjuangan wahidiyah di daerah kita ini jika bukan karena saya, ini perjuangan tidak akan maju. Maka perjuangan maju itu karena saya. Ini kita sudah su'ul adab kepada Mbah Yai Majid, para. Karena sesungguhnya yang berjuang itu adalah Kanjeng Romawi Latif dan Mbah Yai Majid. Kita hanya wayang-wayang saja yang digerakkan, para hadirin hadirat. Seperti anak SD dapat PR dari gurunya, sampai rumah yang mengerjakan adalah orang tuanya. Besok paginya dibawa ke sekolah, diserahkan kepada gurunya, dapat nilai bagus. Dengan bangganya si anak ini tadi, ini pekerjaan saya, nilainya dapat 10. Kita jangan sampai seperti itu, para hadirin. Itulah mengapa kuncinya adalah kita DP-DP, para hadirin. Kita DP-DP senantiasa merasa butuh kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang didawuhkan di dalam Al-Hikam, khairu awqatika
waktun tashhadu fihi wujuda faqotika wa tarrodu fihi ila wujudi dillatika. Didawuhkan, digambarkan bahwasannya sebaik-baik waktu atau kondisi atau keadaan bagi seorang murid yang sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah, ini adalah waktu atau keadaan di mana dia menyadari betapa besarnya rasa butuhnya kepada Allah, para hadirin hadirat. Karena ketika seseorang itu bisa mengalihkan pandangannya dari makhluk, sehingga dia fokus musyahadah kepada Allah, akan tampak kebesaran-kebesaran Allah dan akan tampak kelemahan-kelemahan dirinya, hingga menjadikan dia memiliki rasa butuh yang tidak terputus-putus, para hadirin. Dan itulah digambarkan sebagai kondisi terbaik seorang murid, yakni ketika dia menyadari betapa besarnya rasa butuhnya kepada Allah. Dan kondisi terbaik adalah ketika dia menyadari betapa hinanya dia di hadapan Allah, para hadirin. Seperti orang yang pergi ke warung untuk makan, para hadirin. Kita ketika perjalanan misalkan, kemudian kita mampir ke warung, atau dalam kondisi apapun ketika kemudian kita mampir ke warung, kita pergi ke warung, maka kondisi atau waktu terbaik untuk pergi ke warung adalah ketika kita benar-benar merasa lapar, para hadirin. Kalau kita pergi ke warung dalam kondisi yang tidak lapar, maka makanan ini tadi kurang nikmat, para hadirin. Kurang nikmat, para hadirin. Itu bisa kita praktekkan, bisa kita coba. Jangankan warung, kita pergi ke dapur kita dalam kondisi lapar, yang ada hanya nasi dan garam saja, atau dengan cabai lombok saja, itu nikmatnya luar biasa. Maka waktu terbaik untuk makan adalah ketika kita lapar, dan ini sesuai dengan sunnah Rasul. Maka waktu terbaik seorang yang bermujahadah, yang berdoa, yang berzikir adalah ketika dia betul-betul merasa butuh kepada Allah. Karena seseorang tidak akan merasa butuh kepada Allah jika pandangannya masih dihijab oleh nafsu, para hadirin. Maka ketika kita merasa kaya, merasa kuat, merasa mampu, tanpa kita sadari rasa butuh kita kepada Allah berkurang, para hadirin hadirat. Bahkan hilang, para hadirin hadirat. Saya kaya, bisa beli makan sendiri, bisa cari makan sendiri, bisa bangun rumah yang bagus, bisa beli mobil kendaraan yang nyaman dan lain sebagainya. Saya kuat, saya bisa berjalan dengan kuat, sehingga sebab-sebab makhluk ini tadi mengkaburkan pandangan, mengkaburkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi wajar jika doa-doa kita sulit diijabahi oleh Allah, karena ketika kita berdoa tidak disertai dengan rasa butuh kepada Allah. Loh, saya kalau berdoa itu rasa butuh, ya mungkin butuh, tapi butuhnya belum tentu kepada Allah. Seringkali butuh kita adalah kepada barang atau makhluk yang kita inginkan tadi, para hadirin. Kita sakit, kita berdoa, ya berdoa mujadahnya sampai nangis-nangis, koyok-koyok butuhnya tenanan. Tapi jika diteliti, rasa butuhnya tidak ditujukan kepada Allah, tetapi ditujukan kepada kondisi sehat. Saya ekonominya lagi jatuh, saya butuh tenanan, ini diuber-uber utang, diuber-uber bank dan lain sebagainya. Saya butuh tenanan.
direwangi nangis, direwangi mujadah 10.000, 20.000, 50.000 bacaan, tidak dibaca. Seakan-akan butuh, tapi belum tentu rasa butuhnya ditujukan kepada Allah. Jangan-jangan hanya ditujukan kepada benda yang kita inginkan ini tadi, brother. Maka wajar jika kemudian doa kita sulit diijabahi oleh Allah, karena kita minta tidak disertai dengan rasa butuh. Kita berdoa tidak disertai dengan rasa butuh. Maka kembali lagi, kondisi atau waktu yang terbaik yang dimiliki oleh seorang murid adalah ketika dia menyadari betapa besar rasa butuhnya kepada Allah dan betapa hinanya dia di hadapan Allah. Dan beruntung bagi kita para pengamal wahidiyah, kita dituntun oleh Mbah Yai Majid untuk belajar senantiasa tadzallul dan tadzalum di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bermujahadah. Karena di dalam mujahadah, baik kita sadari ataupun sambil melamun tanpa kita sadari, kita sambat nyuwun mengungkapkan rasa rindu, rasa butuh kita kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Termasuk khususnya terutama dalam kesempatan mujahadah kubro ini, para hadirin. Untuklah mujahadah kubro, mari kita gunakan ya setiap waktu yang kita miliki untuk bermujahadah. Walaupun sambil santai, sambil tiduran, sambil istirahat, sambil makan, sambil berbincang dengan teman yang mungkin sudah lama tidak bertemu, tetapi hati kita jangan pernah lepas dari rasa butuh kepada Allah, para hadirin. Jika sedetik kita tidak bermujahadah, tidak ingat kepada Allah, maka pada detik itu pula rasa butuh kita hilang kepada Allah. Dan itu berarti menjadi waktu yang terburuk bagi kita adalah ketika kita tidak menyadari betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para hadirin hadirat, para peserta mujahadah kubro khususnya, dan pengamal wahidiyah di mana saja berada. Mari kita melihat ke dalam diri pribadi kita. Apa di antara sekian banyaknya peserta mujahadah kubro yang hadir, khususnya di Kedunglu ini, yang hadir di Kedunglu ini, dan mungkin pengamal wahidiyah di berbagai daerah yang mengikuti melalui streaming, apa yang menyatukan kita? Apa yang menjadi persamaan kita sehingga kita bisa duduk bersama di arena mujahadah kubro ini, di tempat-tempat kita untuk bermujahadah bersama? Apa yang menjadi persamaan? Apakah sama pakaiannya? Apakah sama asal usul kotanya? Apakah sama ya, nasibnya dan lain sebagainya? Mari kita lihat apa yang menjadikan kita tergerak hati kita dari rumah kita jauh-jauh dengan segala pengorbanan hingga datang di tempat lahirnya sholawat wahidiyah di Kedunglu untuk bermujahadah kubro. Apa? Ya tentunya antara satu dengan yang lainnya ini ada berbagai ya, perbedaan, tidak sama. Tetapi jika kita kembali kepada dawuh Syekh Ibnu Athaillah tadi, bahwasanya waktu yang terbaik bagi seorang murid adalah ketika dia menyadari betapa butuhnya dia kepada Allah dan betapa hinanya kepada Allah. Maka mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, para hadirin hadirat. Apakah kita hadir di sini disertai dengan rasa butuh dan tadzalul di hadapan Allah, para hadirin? Jika iya, jika panjenengan datang di mujahadah kubro dengan adab yang demikian, maka panjenengan merasakan waktu, mendapatkan waktu dan kondisi yang terbaik dalam mujahadah kubro ini, para hadirin. Tetapi jika panjenengan datang di mujahadah kubro tanpa atau paling tidak sedikit perasaan butuh kepada Allah dan tidak merasa zalim, tidak merasa hina, maka kita
adalah peserta mujahadah kubro yang terburuk para hadirin hadirat. Kita jauh-jauh datang mujahadah kubro tanpa ada rasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah seorang arifin, orang yang makrifat kepada Allah, ini rasa butuhnya kepada Allah tidak pernah terputus para hadirin. Tidak pernah terputus para hadirin. Karena dia telah mengetahui, telah makrifat musyahadah kepada Allah, sehingga memahami kebesaran-kebesarannya Allah dan memahami kelemahan-kelemahan dirinya, kehinaan-kehinaan dirinya, sehingga dia senantiasa berdoa bermujahadah kepada Allah. Dan karena rasa butuhnya hanya ditujukan kepada Allah, maka rasa tenangnya hanya bisa tercapai ketika dia bermusyahadah kepada Allah para hadirin. Rasa tenangnya, rasa ayemnya ini hanya bisa tercapai ketika hatinya sambung kepada Allah para hadirin. Ini orang-orang arifin para hadirin. Rasa senangnya, perasaan bahagianya tidak disebabi oleh makhluk, tetapi disebabi oleh Allah para hadirin. Rasa senangnya, rasa tenangnya, rasa bahagianya tidak mencolok kepada makhluk, tetapi hanya mencolok kepada Allah para hadirin. Karena jika rasa senang dan tenang kita masih mencolok kepada makhluk, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan para hadirin. Tetapi jika rasa tenang kita hanya mencolok kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah, maka kita akan merasakan ketenangan yang hakiki dalam keadaan apapun. Para hadirin hadirat, maka untuk itu mari kita juga bertanya kembali kepada diri kita, seberapa jauh, seberapa besar rasa butuh kita kepada beliau Mbah Yai Majid para hadirin hadirat. Kita datang jauh-jauh dari daerah sampai di Kedunglo, kita hanya butuh pengen ketemu teman, atau kita butuh barokah dari Mbah Yai Majid. Kita jauh-jauh dari daerah, kita hanya butuh untuk belanja di pedagang-pedagang mungkin, atau rasa butuh kita butuh terhadap jangkungan doa restu Kanjeng Rama Latif para hadirin hadirat. Jika kita tumbuh menyadari bahwasanya betapa besarnya rasa butuh kita atas bimbingan-bimbingan Mbah Yai Majid dan Kanjeng Rama Latif, maka rasa tenang kita hanya akan tercapai ketika kita benar-benar berhubungan sambung ruhaniah dengan beliau para hadirat. Jika tidak, maka walaupun kita di Kedunglo, kita tetap akan merasakan gusar dan gelisah. Maka kembali kuncinya adalah bermujahadah. Ketika kita bermujahadah, hati kita akan terbuka, pelan-pelan, sedikit demi sedikit terbuka. Hati kita terbuka, kita merasa menjadi yang sebelumnya kita tidak pernah punya keinginan untuk meningkat kesadaran, sehingga kita menjadi memohon kepada Allah, ya Allah bukalah hati kami sehingga kesadaran nur-nur ilahiyahmu masuk ke dalam relung hati kami ya Allah. Ini mujahadah. Dan mujahadah bisa diterapkan, bisa dilaksanakan di berbagai tempat para hadirin hadirat, di berbagai daerah. Bukan hanya di Kedunglo. Panjenengan nanti ketika pulang atau saat ini para pengamal wahida yang tidak bisa hadir di Kedunglo, ketika kita betul-betul bermujahadah dengan adab dan tata cara yang tepat, insya Allah hati kita sedikit demi sedikit akan dibuka oleh Allah. Kuncinya adalah bersungguh-sungguh. Kuncinya adalah bersungguh-sungguh. Lalu pertanyaannya, jika mujahadah ini bisa dilakukan
di berbagai daerah. Ya, mungkin ada yang bertanya, lalu untuk apa kita jauh-jauh dari daerah datang ke Kedunglo untuk mujahadah kubro? Ini pertanyaan yang ya logis para hadirin. Pertanyaan yang masuk akal. Ibarat kita minum produk minuman botol tertentu, merek tertentu, kalau bisa diminum di berbagai daerah, untuk apa harus minum di pabriknya, kira-kira begitu. Maka sama mujahadah. Jika mujahadah bisa dilakukan di mana saja, seperti telepon, handphone, bisa untuk komunikasi di mana saja. Untuk apa harus jauh-jauh datang ke tower transmitter para hadirin? Untuk apa harus jauh-jauh datang ke Kedunglo? Maka jawabannya sama seperti handphone itu sendiri. Ya, walaupun handphone itu kita bisa mendapatkan sinyal, mengakses sinyal dari berbagai daerah yang terjangkau oleh tower dari provider, tetapi tetap sinyal yang kuat adalah mereka yang paling dekat dengan tower pemancar para hadirin. Maka itulah yang menggerakkan hati kita para pengamal wahidiyah untuk datang di Kedunglo. Walaupun sholawat wahidiyah bisa diamalkan, boleh diamalkan oleh siapa saja dan bisa diamalkan di mana saja, tetapi tentunya Mbah Yai Majid memiliki rahasia tersendiri yang ditanam di bumi lahirnya sholawat wahidiyah, yakni di pondok pesantren Kedunglo. Getaran-getaran, sinyal-sinyal akan terasa lebih kuat para hadirin hadirat. Maka jika mujahadah selain mujahadah kubro ini dilakukan di tempatnya masing-masing, yaumiyah, usbu'iyah, syahriyah dan seterusnya, nisusana. Tetapi ketika mujahadah kubro ini harus kembali kepada inti, kembali kepada pemancar inti, untuk diregistrasi ulang, untuk disesuaikan ulang, karena di Kedunglo ditanam pancaran-pancaran nadhruh. Maka itu beliau Kanjeng Romi Latif menyebut Kedunglo al-munadharah, Kedunglo yang senantiasa memancarkan nadhruh para hadirin hadirat. Maka akan terasa beda. Lalu muncul pertanyaan lagi, lalu apakah ketika kita mujahadah di Kedunglo, di tempat lahirnya sholawat wahidiyah, kita akan mendapatkan sinyal yang kuat sehingga kita bisa lebih cepat untuk sambung sampai kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak sesederhana itu para hadirat. Kita punya handphone, kita punya HP, walaupun kita berada di dekat pemancar, tetapi jika HP kita mati para hadirin hadirat, kita tetap tidak bisa berkomunikasi para hadirin hadirat. Walaupun kita berada di Kedunglo para hadirin hadirat, jika hati kita tertutup, maka Kedunglo al-munadharah yang senantiasa memancarkan nadhruh ini tadi para hadirin, tidak bisa masuk berkas-berkas nur-nur nadhruh ke dalam relung hati kita, karena hati kita mati para hadirat. Mungkin kalau tidak mati, hanya sekedar gangguan sinyal, ini masih bisa, walaupun kresek-kresek istilahnya, walaupun tidak jelas. Tetapi kalau baterai sudah mati, maka handphone hanya sekedar untuk ngabot-ngaboti kantong para hadirin. Demikian pula kita bermujahadah, kita mengamalkan sholawat wahidiyah, kita bermujahadah di tempat lahirnya sholawat wahidiyah di Kedunglo al-munadharah. Tetapi ketika kita bermujahadah, hati kita mati para hadirin hadirat, sholawat wahidiyah hanya ngebeki apalan di otak kita para hadirin hadirat. Tidak ada asrornya para hadirin hadirat. Seperti kita ngalor ngidul membawa HP yang mati, maka demikian pula
kita ngalor ngidul membawa bacaan sholawat wahidiyah di otak kita, tetapi sholawat wahidiyah itu sendiri tidak muncul, tidak bergema, tidak bersinar di dalam hati kita. Ini terutama khususnya para khatimul wahidiyah, para hadirin hadirat. Jika baterai-baterai himmah-himmah semangat-semangatnya sudah mati, maka status personel perjuangan wahidiyah hanya ngabot-ngaboti jeneng para hadirin hadirat. Al-Fatihah. 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 Mari sekali lagi para hadirin hadirat, kita praktekkan untuk belajar merasakan kondisi terbaik seorang murid para hadirin hadirat di hadapan Allah, yakni kita bermujahadah dengan disertai rasa butuh kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ghusyada zaman radhiyallahu anhu. Kita bermujahadah disertai rasa butuh kepada beliau Mbah Yai Majid dan Kanjeng Romai Latif. Karena tanpa bimbingan beliau Mbah Yai Majid kita tidak mengenal wahidiyah, kita tidak mengenal Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, karena memang dasarnya kita itu orang yang banyak dosa para hadirin hadirin. Mari kita bermujahadah disertai dengan rasa hina dosa-dosa kita yang menggunung para hadirin hadirin. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adatin ma'lumatillahi wa fuyubatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adatin ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adatin ma'lumatillahi wa fuyubatihi wa amdadihi. Mari kita mohon benar-benar DP-DP kepada Allah. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a ولا نجدا ولا نحيزا ولا نتحرك ولا نكون إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatta bi'ilmuka wa ahsaw kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari para hadirin hadirat kita sambat-sambat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya ngaku-ngaku butuh tanpa disertai rasa butuh di dalam hati kita para hadirin hadirat. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalana wa aslahu arqau adrikni faqbalam tu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu syakhsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalana
وأصله ورقه وأدركني فقد ظلمت عبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي لنا وأصله ورقه أدركني فقد ظلمت عبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 Ya Sayyidi ya Rasulullah. Para hadirin hadirat, para pengamal wahidiyah, mari sebagaimana saya sampaikan pada jamaah maghrib, para hadirin hadirat, dulu ketika kita belum berpengalaman, belum bisa untuk berjuang khususnya sebagai khadimul wahidiyah, karena keterbatasan kita hanya bisa pasrah kepada Mbah Yai, hanya bisa pasrah kepada Kanjeng Romai Latif. Setiap hari mujadah, setiap hari peningkatan, mujadah peningkatan, dibarengi riyadhah, dibarengi puasa, melek bengi dan lain sebagainya, Pak. Sehingga tanpa kita sadari perjuangan wahidiyah berjalan dengan baik, para hadirin hadirat. Tanpa kita bersusah payah, peningkatan berjuangan muncul di berbagai daerah, para hadirin hadirat. Lalu kemudian ketika kita sudah mulai merasa mampu, merasa nyaman, mujadah kita semakin kendor, para hadirin hadirat. Mujadah kita semakin jauh, para hadirin hadirat. Yang biasanya melek bengi, tidurnya menjadi sore hari sampai pagi tidur melulu, para hadirin hadirat. Yang biasanya puasa, kuat lapar, menjadi makan terus, para hadirin hadirat. Yang biasanya kuat bersila, bermujadah, ini buat sila 10 menit saja sudah kemeng, para hadirin hadirat. Ini jika kita tidak segera kembali, tidak segera sadar, para hadirin hadirat, maka wahidiyah akan dilorot, para hadirin hadirat. Maka mari sebelum terlambat kita kembali pasrahkan perjuangan ini kepada Mbah Yai Majid, kita pasrah kepada Kanjeng Romai Latif, para hadirin. Kita para pengamal wahidiyah, khususnya khatimul wahidiyah, ini hanya memiliki kehinaan, tidak bisa apa-apa, yang ada hanya dosa-dosa, para hadirin hadirat. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلي يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلي يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية. Para hadirin hadirat yang dulu kalau sambat, ya Rasulullah, jalan saya buntu, usaha tidak menentu. Kalau dulu njaluke tenanan karena butuh senanan, sekarang mintanya hanya di lisan, hatinya tidak minta, hatinya tidak memiliki rasa butuh. Para hadirin hadirat, mari kita mohon disertai dengan rasa butuh yang sungguh-sungguh. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi wallat khilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi wallat khilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salami wallat khilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah
Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Para hadirin hadirat, walaupun kita hafal mujadah, walaupun kita hafal nidak ya Sayyidi ya Rasulullah, tetapi ketika kita nidak beliau, beliau tidak masuk di dalam hati kita, ini tandanya kita belum mengenal beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak bisa lepas, mari kita gandolan Mbah Yai, kita tidak bisa lepas rasa butuh kita kepada Kanjeng Rama Latih. Para hadirin hadirat, kita mohon untuk disowankan kepada Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal alihi waj'alil anama muslim bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirif da'watina qarrib wa alif bainana ya Rabb. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal alihi waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirif da'watina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammad syafi'il umam wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirif da'watina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Para hadirin hadirat, ya barokah mujadah kita sedikit demi sedikit mulai diijabah oleh Allah. Barokah mujadah permohonan kita qarrib wa alif, kita mohon supaya didekat dan eratkan antar pengamal wahidiyah. Alhamdulillah pengamal wahidiyah diberi qarrib wa alif di berbagai daerah, semua kembali untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika kita tidak waspada, ini semua hanya semu para hadirin hadirat, semua hanya fana para hadirin hadirat. Qarrib wa alif hanya tampak di mata saja, hanya tampak di permukaan lahiriahnya saja, tetapi secara batiniah ini sikut-sikutan antar pengamal wahidiyah, jegal-jegalan antar pengamal wahidiyah, baku hantam antar pengamal wahidiyah. Dan kita bahkan hari ini mujadah kubro di hadapan Mbah Yai Majid, di hadapan Kanjeng Rama Latih, kita pengamal wahidiyah khususnya para khatimul wahidiyah tidak punya adab, tidak punya malu di hadapan beliau. Kita saling sikut-sikutan para hadirin hadirat, kita rebutan panggung para hadirin hadirat, rebutan di depan, rebutan pengakuan para hadirin hadirat. Para pengamal wahidiyah, para khatimul wahidiyah yang haus pengakuan justru tidak diakui oleh Mbah Yai Majid. Para hadirin hadirat, para khatimul wahidiyah yang rebutan panggung justru tidak diikut sertakan dalam perjuangan wahidiyah oleh Kanjeng Rama Latih. Para hadirin, mari sebelum terlambat kita mohon barokah mujadah kita, barokah perjuangan wahidiyah di daerah-daerah kita. Kita mohon barokah untuk kehidupan dunia, kita mohonkan barokah untuk kehidupan bangsa Indonesia. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Para hadirin hadirat, jika pengamal wahidiyah
khususnya di Kedunglo tempat lahirnya Sholawat Wahidiyah, para pengamal Wahidiyah, sikut-sikutan di hadapan Mbah Yai Majid, jegal-jegalan di hadapannya Kanjeng Romawi Latif, pukul-pukulan, rebutan di hadapannya Kanjeng Romawi Latif di Kedunglo. Ini yang salah adalah saya, para hadirin hadirat. Berarti saya tidak mampu untuk menemani panjenengan semua, hanya tidur saja, hanya makan saja, tidak pernah mujadah, riyadhah, ya tirakat. Para hadirin hadirat, mari kita mohon barokah, khususnya mujadah kubro ini diberi barokah, sehingga kita diberi peningkatan-peningkatan yang luar biasa. Pengamal wahidah qorib wa alif di belakang Mbah Yai Majid untuk sowan ke pangkuan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah, wa fi hadhil mujahadatil kubra 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 ya Allah. Duh Mbah Yai Majid, Kanjeng Romawi Latif, ini para pengamal Wahidiyah datang dari berbagai daerah, tujuannya makmum dumateng panjenengan. Jika ada pengamal Wahidiyah mungkin yang tidak diketahui, kemudian su'ul adab itu adalah karena salah saya, tidak memberitahu, saya tinggal santai, saya tinggal leyeh-leyeh. Wa fi hadhil mujahadatil kubra ya Allah, wa fi hadhil mujahadatil kubra ya Allah, wa fi hadhil mujahadatil kubra ya Allah. Mari kita istighraq, para hadirin hadirat. Kita kosongkan pikiran kita, permasalahan-permasalahan kita. Kita fokus kepada Allah, tenggelam dalam samudra keesaan Allah. Kebutuhan-kebutuhan kita terhadap makhluk, terhadap benda, terhadap harta kita hilangkan, kita fokuskan, kita rantai, kita patri rasa butuh kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khawsi hadha zaman wa sairi awliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khawsi hadha zaman. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khawsi hadha zaman wa awalihi wa sairi awliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala. Balligh jami'al alamin ندعنا هذا واجعل فيه تعذيرا بليغا. بلغ جميع العالمين ندعنا هذا واجعل فيه تعذيرا بليغا. بلغ جميع العالمين ندعنا هذا واجعل فيه تعذيرا بليغا. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Mari para khadimul wahidiyah kita berjuang, kita panggil umat masyarakat untuk sadar kembali, fafiru ilallah. Kita panggil umat masyarakat jami'al alamin, kita panggil saudara-saudara, tetangga kita panggil diri pribadi kita dengan gandolan jubahnya Kanjeng Romawi Latif. Fafiru ilallah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru
ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Mari para hadirin hadirat, kita yakin yang seyakin-yakinnya bahwa permohonan tadi benar-benar diijabai oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghusiyada zaman radhiyallahu anhu. Benar-benar dibarengi dengan jangkungan doa restu dari beliau Mbah Yai Majid dan Kanjeng Romi Latif para hadirin hadirat. Karena tanpa jangkungan doa restu beliau, tanpa jangkungan syafaat tarbiyah, nadroh barokah dari beliau Rasulullah dan ghusiyada zaman para hadirin, perjuangan kita sia-sia, perjuangan kita kosong para hadirin hadirat. Sekali lagi jangan sampai hilang rasa butuh kita, jangan sampai hilang kesadaran kita akan betapa butuhnya kita kepada Allah. Jangan sampai hilang kesadaran akan rasa butuhnya kita kepada beliau Mbah Yai Majid dan Kanjeng Romi Latif para hadirin hadirat. Betapapun nanti perjuangan Wahidiyah diberi peningkatan-peningkatan di segala bidang, betapapun nanti kita oleh Allah diberi kekuatan-kekuatan, kemampuan meningkat, tetap para hadirin hadirat seperti anak kecil para hadirin hadirat. Anak kecil itu ketika masih kecil belum bisa apa-apa, rasa tergantungnya kepada orang tuanya sangat tinggi sekali para hadirin. Untuk makan saja dia membutuhkan orang tuanya, untuk ganti pakaian, untuk mandi dia membutuhkan. Seiring berjalannya usia tambah besar, dia bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri. Kemudian dia belajar, sekolah, tambah dewasa. Beranjak remaja, tambah dewasa. Dia memiliki ilmu sehingga dia bisa cari uang sendiri. Bahkan dia bisa membangun keluarga rumah tangga sendiri. Tetapi tetap rasa butuh seorang anak, betapapun suksesnya dia, tidak akan bisa hilang terhadap rasa butuh akan ridho dan doa restu orang tuanya para hadirin. Demikian pula kita para khadimul Wahidiyah. Ya, semoga perjuangan Wahidiyah diberi peningkatan-peningkatan yang luar biasa. Semoga para khadimul Wahidiyah dan pengamal Wahidiyah secara umum diberi peningkatan-peningkatan yang luar biasa. Diberi ekonomi yang luas dan barokah, diberi kesehatan yang baik, diberi kemampuan-kemampuan SDM, sumber daya manusia para pengamal Wahidiyah meningkat para hadirin. Tetapi tetap sekali lagi, sebetapapun kita diberi kelebihan yang luar biasa oleh Allah, rasa butuh kita kepada Mbah Yai Majid dan Kanjeng Romi Latif tidak bisa kita tinggalkan para hadirin. Karena sedetik jangkungan doa restu beliau ditarik dari diri kita, maka Wahidiyah saat itu juga hilang dari hati kita para hadirin. Demikian para hadirin hadirat, saya sampaikan selamat berjuang di daerah panjenengan masing-masing. Semoga kita diberi istiqomah dalam perjuangan Wahidiyah ini bersama keluarga kita, anak keturunan kita, ila yaumil akhirah para hadirin hadirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa minar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghauthi hadza zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.